Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menolong dan menaungi kehidupan kita, dan kita tetap bersemangat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam pada saat ini, dan kita persiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan memahami firman-Mu, dan terus menjadikannya sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal yang ke-21, satu ayat dari ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sebenarnya adalah sebuah perkara mudah. Tetapi ternyata pada sisi lain juga menjadi perkara yang sulit untuk bisa dilakukan dalam kehidupan. Bersyukur itu mudah kalau kita menyadari akan keberadaan diri kita. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya adalah karena karya Tuhan, anugerah dari Tuhan. Itu artinya ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, maka kita akan melihat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita dalam sudut pandang ucapan syukur. Karena sebenarnya kita tidak mampu berbuat banyak dalam kehidupan, dan ternyata Allah berkenan berkarya, memberikan kasih karunia dan anugerah kepada kita. Namun demikian, bersyukur menjadi begitu sulit ketika kita memandang kehidupan dalam sudut pandang yang lain. Kita merasa berhak atas hidup ini. Kita merasa bahwa kehidupan ini karena upaya saya, jernih lelah saya, karena pekerjaan saya, dan seterusnya. Inilah jebakan yang seringkali secara halus, lambat tetapi pasti, membuat kita beralih. Fokus kepada Tuhan tidak lagi menjadi sebuah prioritas, tetapi lebih fokus kepada diri sendiri. Punya semacam ekspektasi dalam kehidupan yang seharusnya itu harus dimiliki dalam kehidupan, bahkan jika perlu, kemudian memposisikan Tuhan itu harus memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya. Jadi kalau sudah berupaya sedemikian rupa dan kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, akan protes kepada Tuhan, menuduh Tuhan sebagai tidak mengabulkan keinginannya, padahal dia sudah berbuat banyak dalam kehidupan. Waspadalah, itulah yang menjadi jurang pemisah atau menjadi penghambat, membuat kita menjadi sukar untuk mengucap syukur, membuat kita kemudian menjadi sukar untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan. Dapat kita bayangkan, kalau kehidupan kita seperti itu, kita merasa punya hak atas kehidupan, bahkan jika perlu Tuhan itu harus melayani kebutuhan saya, melayani keinginan saya, mengabulkan semua keinginan saya. Alangkah kita sudah melenceng jauh dari apa yang Allah maksudkan bagi kehidupan kita bersama. Tanpa kita sadari, kita kemudian mengangkat diri melampaui keberadaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau direnungkan lebih dalam, sebenarnya Tuhan itu kurang apa dalam hal mengasihi? Coba kita hitung berkat Tuhan yang setiap saat Dia berikan. Dari ketika kita bangun di pagi hari, membuka mata kita, dan kemudian melihat apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kecukupan, kesehatan, dan seterusnya.
Kurang apa Tuhan itu dalam hal mengasihi? Tetapi toh seringkali kita tetap masih saja protes, bersungut-sungut. Karena senantiasa yang kita pikirkan adalah kurang ini, kurang itu, tidak enak ini, seharusnya begini, andai kata begitu, dan seterusnya. Tidak sadarkah kita ketika itu yang kita alami, sebenarnya kita sedang tidak percaya lagi kepada Tuhan yang penuh dengan kasih sayang mengasihi kehidupan kita. Itulah yang terjadi kepada umat Tuhan pada masa perjanjian lama. Belum lama berserang, mereka telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan cara yang ajaib. Membuat mereka bersorak-sorai gembira. Karena Allah telah menolong dengan cara yang luar biasa. Karena kalau dipikir secara kemanusiaan, tidak mungkin mereka bisa bebas dari Mesir. Mereka sudah dipimpin oleh Tuhan sedemikian rupa. Bahkan ketika mereka berjalan, mereka dituntun menyeberangi sebuah laut dengan cara yang juga ajaib. Bahkan ketika mereka berteriak meminta makanan kepada Tuhan, mana telah diberikan sebagai roti dari surga. Yang mengenyangkan, yang mencukupi apa yang mereka perlukan. Dan hari itu ketika mereka dibawa untuk sedikit mengelilingi pegunungan Seir, mereka menjadi tidak sabar. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar dari pengalaman mereka. Bukankah sebenarnya terlalu banyak mujizat terjadi dalam hidup kita? Terlalu banyak hal yang seringkali kita lupakan bahwa sebenarnya itu adalah wujud kasih Tuhan atas hidup kita. Betapa sering ketika kita sekedar merenung sejenak, Tuhan itu sebenarnya sudah berbuat banyak kepada kehidupan kita. Tetapi ternyata memang bukan perkara mudah untuk bisa mengingat kembali itu sebagai karya Tuhan. Apalagi selang beberapa waktu sudah ditimpa dengan pergumulan yang lain, seolah-olah itu menjadi sebuah pengalaman masa lampau yang tidak mungkin terulang. Memang benar, sebuah pengalaman pembebasan umat Tuhan dari Mesir itu hanya terjadi sekali. Tetapi paling tidak, bukankah itu sebenarnya memberikan sebuah jaminan? Kalau Tuhan pernah menolong, kalau Tuhan telah menolong, kalau Tuhan sudah mengasihi, bukankah seharusnya itu memberikan kekuatan iman kepada kita untuk menjalani kehidupan kita berikutnya dengan penuh rasa syukur, dengan iman dan percaya bahwa Dia akan tetap terus mengasihi kehidupan kita. Umat Tuhan di masa perjanjian lama tidak sabar. Dibawa berkeliling, mengelilingi pegunungan Seir. Mereka tidak sabar. Mereka tidak lagi bersemangat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penyakit yang kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya itu sangat mematikan kehidupan. Mereka tidak bergairah lagi untuk dibawa oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Jaga semangatmu dalam segala hal yang engkau lakukan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang engkau perbuat. Jangan pernah kendor, jangan biarkan kelelahan fisik atau beban kehidupan itu kemudian mengendorkan semangat. Karena ternyata semangat itu akan menolong kita untuk tetap terus mampu bertahan, menemukan banyak ide kreatif. Umat Tuhan patah semangat. Dan akibatnya apa? Mereka memberontak kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang seringkali dialami. Bahkan mungkin kita ada di dalamnya. Waspadalah, karena kehilangan semangat itu akan membawa pikiran kita kepada satu kondisi yang membuat kita kemudian lupa akan berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan. Membuat kita lalai, abai dengan banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita bersama. Dan yang lebih mengerikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka mengatakan makanan yang pernah menjadi mujizat, mana yang beberapa waktu lampau itu mencukupi kebutuhan mereka, hari itu tiba-tiba mereka mengatakan,
Ini hambar. Dapat kita bayangkan betapa kurang ajarnya umat Tuhan kala itu. Dan mungkin kita pun mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka tidak lagi menghargai apa yang dipunyai. Ini menjadi satu ciri bagaimana kita sudah mulai melupakan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan. Mana yang tadinya mengenyangkan sekarang kemudian di mulut mereka menjadi hambar. Peristiwa mujizat yang membuat mereka begitu bergembira pada masa lampau, tiba-tiba menjadikan mereka redup, tidak lagi melihat itu sebagai karya Tuhan yang besar. Waspadalah ketika kita tidak lagi mulai menghargai apa yang sudah kita punya di sekitar kita. Kadang kita merasa kurang. Memang kalau kita fokus kepada keinginan, tidak akan pernah ada batasnya. Pekerjaan yang dulu kita pinta kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan sudah beri dan menghidupi kita cukup, tiba-tiba mulai membosankan. Apapun bisa kemudian berubah menjadi sesuatu yang hambar dalam hidup. Kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kalau kita hanya fokus kepada ekspektasi pribadi kita semata, kita lupa dengan karya Tuhan yang lebih besar. Bahkan yang lebih mengerikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, umat Tuhan kala itu kemudian menuduh Tuhan berlaku jahat. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Itu perkataan mereka kepada Musa. Juga ditujukan kepada Tuhan, supaya kami mati di padang gurun ini. Dapat dibayangkan betapa memberontaknya mereka, bukan hanya tidak menghargai apa yang ada, tetapi menuduh karya Tuhan itu kemudian menjadi sesuatu yang bertujuan mencelakakan mereka, bertujuan untuk membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Menuduh Musa itu berarti menuduh Tuhan. Karena keberadaan Musa pada waktu itu sebagai pemimpin merepresentasikan kehadiran Tuhan, mewakili keberadaan Tuhan. Hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mulai menuduh Tuhan berlaku tidak benar, berlaku tidak adil, di situ benih pemberontakan sudah mulai muncul. Belajarlah dari Ayub. Penderitaan seberat apapun, dia tidak pernah menuduh Tuhan berlaku tidak baik. Ini penting untuk dapat kita pegang, agar kita tidak salah jalan, agar pengenalan kita akan Allah itu benar. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah harus selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, memenuhi apa yang menjadi ekspektasi kita. Aku ingin ini Tuhan, dan seterusnya. Sehingga setiap kali kita berdoa, seolah-olah hanya menyodorkan struk belanja. Saya perlu ini Tuhan, saya perlu ini Tuhan. Padahal sebenarnya itu hanya keinginan semata. Waspadalah. Karena itu bisa membuat Tuhan murka. Dan itulah yang kemudian terjadi. Maka bisa dipahami ketika mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Menuduh Tuhan akan membinasakan mereka di padang gurun. Tuhan murka. Ular tedung berkeriapan, keluar dari sarangnya, mematuk mereka, dan maut mengintai. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, ular tedung di padang gurun sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin pada musim tertentu, mereka keluar semua dari sarangnya dan seterusnya. Tapi ingat, tidak pernah ada yang terjadi dalam kehidupan secara kebetulan. Maka tepat kalau kita kemudian harus belajar peka dengan karya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan mau sedang menyampaikan maksudnya. Ular tedung itu menjadi cara Allah untuk memberikan peringatan penting kepada umatnya. Ternyata kita kembali diingatkan, pemberontakan kepada Allah itu satu-satunya hukuman yang berlaku adalah kematian.
Dan itulah yang mereka alami. Mengerikan bukan? Tetapi ini bukan punya maksud untuk menakut-nakuti, tetapi ini menunjukkan keseriusan Tuhan. Bahwa Allah itu memang penuh dengan kasih, tetapi Dia juga adil. Dia menunjukkan kuasa dan kasih-Nya pada saat yang bersamaan. Allah mengampuni itu pasti. Tetapi konsekuensi dari pemberontakan itu harus tetap mereka jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mempertentangkan keadilan dan kasih Allah. Tetapi justru kita harus menyandingkan dengan cara yang benar. Allah itu kasih tetapi juga adil bagi kehidupan iman kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya diperlukan sebuah pengakuan. Kami berdosa. Itulah yang mereka lakukan. Dan Allah ternyata masih begitu mengasihi mereka. Terbangun sebuah rekonsiliasi. Ketika Allah kemudian melalui Musa memberikan perintah buat ular tedung dalam wujud patung, dan kemudian siapapun yang tergigit oleh ular memandang dan kemudian mereka akan tetap hidup. Terjadi semacam rekonsiliasi. Setiap kita pasti melakukan kesalahan dalam kehidupan. Tokoh-tokoh Alkitab semuanya pernah jatuh dalam hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang sama dalam kehidupan mereka adalah mereka bertobat, kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Umat Tuhan mengalami jatuh bangun. Bagaimana mereka dihukum tetapi tetap dikasihi dalam perjalanan sejarah. Tidak pernah itu menggagalkan karya Allah yang lebih besar. Tapi yang jelas ketika mereka kemudian bertobat dan kemudian terbangun sebuah rekonsiliasi, pendamaian itu terjadi. Ular tedung dari tembaga merepresentasikan kehadiran Allah, mewakili keberadaan Allah. Mereka cukup memandang dan kemudian dibiarkan tetap hidup. Kuasa dan pertolongan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa iman mereka dipulihkan. Mereka kembali percaya kepada Allah. Mereka kembali berpaling kepada Allah. Setelah sekian lama mereka hanya melihat diri sendiri, keinginan sendiri. Mereka kemudian kembali memandang kepada Allah, sang sumber kehidupan. Maka perjalanan iman mereka terus dituntun menuju ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tentu memberikan sebuah pengalaman berharga dalam kehidupan iman kita bersama. Bagaimana kita telah menjalani hidup selama ini. Betapa Allah sudah sungguh sangat mengasihi kehidupan kita. Tapi toh seringkali mata rohani kita dibutakan dengan keinginan, dengan ekspektasi, dengan berbagai hal yang dapat kita indra. Firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Artinya terkadang kita memang dibawa oleh Tuhan berputar-putar. Kadang mungkin kita tidak tahu di depan akan seperti apa. Seolah-olah hanya kegelapan yang kita hadapi. Kadang kita tergoda untuk putus asa, tergoda untuk tidak sabar, tergoda untuk membalas, tergoda untuk memberontak, tergoda untuk menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak lagi mengasihi kita. Teruslah memandang kepada Dia. Teruslah percaya bahwa rancangan Tuhan itu senantiasa baik adanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terus fokuslah kepada karya Tuhan. Fokus kepada karya Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Arahkan seluruh kehidupanmu pada karya Allah yang lebih besar. Sehingga itu mengatasi segala pergumulan yang sedang dihadapi.
atau sakit hati, atau mungkin pikiran-pikiran negatif yang sempat muncul. Ketika kita fokus kepada karya Allah, maka kita akan dimampukan untuk melihat berkat-Nya setiap saat. Sekecil apapun berkat itu, kita akan bisa terus dikuatkan dalam iman. Temukan karya Allah dalam rangkaian pengalaman kehidupan kita. Jangan hanya sepotong-sepotong. Ketika ibarat grafik itu naik turun, jangan hanya fokus kepada ketika kita turun sehingga kita berputus asa. Kita pernah ada di atas. Seperti sebuah roda yang terus berputar, teruslah ingat karya Tuhan yang indah. Karena hanya dengan memandang kepada Dia, dengan percaya, kita akan tetap diizinkan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Apapun perjalanan kehidupanmu, jangan pernah kehilangan semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Sebab percayalah, Allah sedang berkarya dalam kehidupan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bapa terus memberikan kekuatan baru kepada kami untuk mampu bertahan dalam segala situasi dan keadaan. Sehingga kami terus dimampukan untuk percaya dan mempercayakan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Roh Kudus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.